Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Semangat pagi siswa-siswa cerdas Indonesia. Senang sekali saya, Ibu Dita, dapat kembali hadir membersamai kalian dalam pembelajaran hari ini di mata pelajaran Ilmu Penyakit dan Penunjang Diagnostik untuk siswa kelas 12 SMK Kesehatan, Program Keahlian Keperawatan, Kompetensi Keahlian Asisten Keperawatan. Ya, di hari ini kita akan belajar tentang penyakit sistem imun, yaitu tentang hepatitis autoimun. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh manusia melindungi tubuh manusia dari ancaman benda asing, sel-sel asing, termasuk kuman, dan jaringan asing dengan menghasilkan respon imun. Sistem imun manusia dibentuk oleh berbagai macam sel, jaringan, dan organ yang saling berkoordinasi. Ketika sistem imun ini mulai menyerang sel-sel yang sehat, maka terjadi suatu kondisi yang disebut dengan penyakit autoimun atau penyakit sistem imun. Apabila yang diserang adalah sel-sel hati, sehingga menimbulkan peradangan atau inflamasi, maka kondisi ini disebut sebagai hepatitis autoimun. Penyakit ini bisa menjadi semakin parah jika tidak diobati dan dapat menyebabkan sirosis hati atau gagal hati. Pada kasus yang parah, transplantasi hati mungkin diperlukan. Ya, siswa-siswa pembelajar yang hebat, materi yang akan kita bahas di bab ini yaitu yang pertama, pengertian hepatitis autoimun, yang kedua, etiologi dan faktor resiko, 3. Tipe penyakit hepatitis autoimun, tanda dan gejalanya, kemudian yang kelima, diagnosis, 6. Komplikasi, 7. Penata laksanaan, 8. Kapan harus ke dokter. Ya, sebelum kita masuk ke materi pembahasan kita, ada baiknya kita menyimak kata-kata bijak yang disampaikan oleh Audrey Hepburn. Beliau menyampaikan bahwa hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia apapun yang terjadi. Ya, Ibu harap meskipun kita sekarang sedang pembelajaran daring dalam jaringan atau belajar di rumah, saya berharap kebahagiaan kalian tidak berkurang ya, karena kita belajar untuk masa depan yang lebih baik. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian hepatitis autoimun. Hepatitis autoimun adalah penyakit kronis di mana sistem imun tubuh menyerang sel-sel hati. Kondisi ini menyebabkan hepatitis atau peradangan hati. Hepatitis autoimun adalah penyakit serius yang dapat berujung ke sirosis atau pengerasan dan gagal hati apabila tidak diatasi dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke etiologi atau penyebab dan faktor risiko dari penyakit hepatitis autoimun. Hepatitis autoimun timbul akibat sistem imun yang umumnya bekerja menyerang virus, bakteri, dan parasit menjadi menyerang sel-sel dan organ hati. Serangan sistem imun ini menimbulkan peradangan kronis dan kerusakan yang serius pada sel-sel liver atau sel-sel hati. Penyebab pasti dari sistem imun yang menyerang sel-sel dan organ hati hingga kini masih belum diketahui ya. Namun hal tersebut diduga terjadi karena banyaknya interaksi gen yang mengontrol sistem imun dan paparan virus atau obat-obatan tertentu. Selain hal tersebut, selain serangan sistem imun ini, ada sejumlah faktor yang meningkatkan risiko terjadinya hepatitis autoimun. Antara lain, yang pertama jenis kelamin wanita. Ya, siapapun dapat terserang hepatitis autoimun ini. Namun, wanita memiliki resiko lebih tinggi. Sekitar 70% dari pasien hepatitis autoimun adalah wanita yang banyaknya berusia di antara usia 15 sampai 40 tahun. Berikutnya, faktor risiko hepatitis autoimun adalah adanya paparan infeksi tertentu. Ya, hepatitis autoimun dapat berkembang setelah infeksi bakteri atau virus seperti virus campak, virus herpes simplex,
dan virus Epstein-Barr, ataupun riwayat infeksi hepatitis A, B, atau C. Faktor risiko berikutnya adalah adanya penyakit autoimun, seperti penyakit celiak, rheumatoid arthritis, dan hipertiroid. Faktor risiko berikutnya adalah adanya penggunaan obat-obatan seperti antibiotik minokuklin atau dinasin atau minosin dan sebagainya, obat kolesterol atorvastatin atau lipitor, obat statin, hidralazin telah dihubungkan pada penyebab hepatitis autoimun. Faktor risiko berikutnya adalah stres dan keturunan. Ya, bukti-bukti menunjukkan bahwa kecenderungan hepatitis autoimun menurun dalam keluarga. Ya, kalian dapat mengurangi risiko terkena hepatitis autoimun dengan mengurangi faktor-faktor risiko yang dapat dikurangi. Ya, kecuali faktor risiko di jenis kelamin dan keturunan ya. Ini tidak dapat kita hindari. Dan anjurkan pasien untuk berkonsultasi ke dokter untuk informasi lebih lanjut. Siswa-siswa pembelajar yang hebat, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang tipe penyakit hepatitis autoimun. Ya, penyakit ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, hepatitis autoimun tipe 1. Ini merupakan jenis yang paling umum dari penyakit hepatitis autoimun. Penyakit ini dapat diidap oleh semua usia. Orang yang mengidap penyakit hepatitis autoimun tipe 1 ini biasanya memiliki gangguan autoimun lainnya seperti tiroiditis, rheumatoid arthritis, ataupun kolitis ulceratif. Sedangkan hepatitis autoimun tipe 2, jenis penyakit ini biasanya dialami oleh orang dewasa, namun gadis mudalah yang paling sering mengalaminya. Sama seperti pada tipe 1, para pengidapnya biasanya juga mengalami gangguan autoimun lainnya. Siswa-siswa pembelajar yang hebat, kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu tentang tanda dan gejala. Gejala klinis dari hepatitis autoimun bervariasi antar penderitanya, baik dalam hal gejala klinis maupun waktu kemunculan gejala. Namun secara umum, berikut ini gejala klinis yang dapat dirasakan atau muncul pada penderita hepatitis autoimun, antara lain kelelahan, perut terasa tidak nyaman, jaundice atau adanya warna kuning pada kulit dan mata pasien, hepatomegali atau pembesaran organ hati, mual, muntah, penurunan nafsu makan dan berat badan, dan adanya spider angioma atau dilatasi atau pelebaran pembuluh darah kulit yang berbentuk seperti sarang laba-laba pada kulit. Selain tanda dan gejala ini, ada pula tanda dan gejala berupa ruam kulit, nyeri sendi, gangguan menstruasi, diare, feses berwarna pucat, urin berwarna gelap atau kecoklatan seperti teh, dan pada hepatitis autoimun yang telah memicu pembentukan jaringan parut dan sirosis dapat muncul gejala lain seperti gatal, lebam, perdarahan yang sulit dihentikan, perut berisi cairan atau asites, pergelangan kaki membengkak, dan kebingungan. Siswa-siswa yang cerdas, kita masuk ke pembahasan kelima, yaitu tentang diagnosis. Untuk dapat menegakkan diagnosis hepatitis autoimun, dokter akan menggali riwayat medis dan kebiasaan pasien, termasuk gejala yang dirasakan, penggunaan obat-obatan, atau riwayat konsumsi alkohol. Kemudian, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien. Dan untuk dapat menegakkan diagnosis hepatitis autoimun, dokter akan melakukan pemeriksaan tambahan seperti yang pertama, tes darah. Ya, tes darah untuk mendeteksi adanya autoantibody yang membedakan hepatitis autoimun dari hepatitis lainnya atau penyakit dengan gejala klinis serupa. Pemeriksaan tambahan yang kedua adalah hati. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi diagnosis dan menentukan tingkat keparahan dari kerusakan hati yang telah dialami. Baik siswa-siswa yang hebat, kita masuk ke pembahasan keenam, yaitu tentang komplikasi.
Penyakit hepatitis autoimun dapat menimbulkan komplikasi bila tidak segera diobati. Komplikasi dapat menimbulkan berbagai penyakit lain seperti sirosis, kanker hati, gagal hati, varises kerongkongan atau varises esofagus, asites atau cairan dalam perut, dan hipertensi portal. Baik, kita masuk ke penata laksanaan dari hepatitis autoimun. Ya, penata laksanaan ini akan kita bagi menjadi dua, yaitu tentang cara mengobati hepatitis autoimun dan cara untuk mencegah hepatitis autoimun. Yang pertama, cara utama pengobatan dari hepatitis autoimun adalah untuk memperlambat atau menghentikan sistem imun menyerang hati. Obat-obatan seperti prednison, budesonide, dan azathioprine dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, perlu diingat, penggunaan prednison dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan efek samping seperti diabetes, osteoporosis, osteonekrosis, hipertensi, katarak, glaukoma, dan meningkatnya berat badan. Oleh karena itu, dokter akan melakukan proses tapering off obat atau menurunkan dosis prednison secara perlahan-lahan untuk mencapai target terapi dan menghindari efek samping obat. Apabila obat-obatan tidak dapat mencegah perburukan hepatitis autoimun dan muncul jaringan parut penyebab sirosis, maka pilihan satu-satunya adalah transplantasi organ hati. Selanjutnya tentang cara mencegah hepatitis autoimun. Ya, sayangnya hepatitis autoimun ini tidak dapat dicegah. Namun, pasien dapat mengurangi resiko terjadinya hepatitis autoimun dengan mengurangi faktor resiko yang sudah kita bahas tadi. Misalnya, tidak mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayuran, mendapatkan imunisasi untuk penyakit yang dapat memicu hepatitis autoimun, dan menghindari stres berkepanjangan. Oke, siswa-siswa yang hebat, kita masuk ke pembahasan terakhir dari bab ini, yaitu tentang kapan harus ke dokter. Siswa-siswa yang hebat, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang kapan harus ke dokter. Ya, sebaiknya seseorang segera berkonsultasi dengan dokter apabila mengalami gejala klinis hepatitis autoimun yang seperti kita bahas tadi ya. Kemudian bisa juga ke dokter apabila ingin memastikan gejala klinis yang pasien alami ini adalah hepatitis autoimun atau bukan penyakit lainnya. Kemudian pasien juga boleh ke dokter jika ingin mengetahui obat-obatan atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hepatitis autoimun. Oke, thanks for your attention. Terima kasih untuk perhatian kalian. Does anyone have any questions? Apabila kalian ada pertanyaan, mari kita masuk ke dalam WA grup kelas online kita untuk kita sama-sama berdiskusi. Sekali lagi, terima kasih untuk perhatiannya and see you.